Sharp Aquos SHV39. Kalau on paper ini kelihatan too good to be true untuk harganya sekarang 1 jutaan dan sudah pakai chipset flagship plus layar 120Hz. Kira-kira worth it guys untuk dibeli? Yuk langsung aja kita ke full review Sharp Aquos SHV39. Halo guys, nemu gue sama dari StephTech dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos SHV39. HP 1 jutaan tapi ini speknya gila banget. Jadi ya, langsung yang pertama kita bahas harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli HP ini di harga 1,3 jutaan, lebih tepatnya 1,350. Untuk yang varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Dan by the way, ini tuh barang second ya guys. Dia itu udah support micro SD expansion ya pastinya, tapi masih single SIM. Dan kalau misal kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu kalian dapat spek yang insane banget menurut gue. Pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,3 inci, IPS IGZO 2K screen dengan PPI sebesar 554, 120Hz refresh rate, yap, dan juga pakai USB Type-C yang pastinya. Terus punya baterai sebesar 3160 mAh yang udah support Quick Charge 3.0. Next, untuk si desain dan displaynya, ini tuh bodi belakangnya gue kira pertama terbuat dari plastik, tapi ternyata dia udah terbuat dari kaca. Dan untuk si frame sampingnya, sama juga gue kira ini terbuat dari plastik, karena kalau misal kita ngelihat dari naked eye itu kayak dari plastik, tapi ternyata dia udah dari metal, karena kalau misal gue diemin, si frame-nya tuh jadi dingin. Tapi ya untuk si desainnya sendiri ini, terutama desain depannya ini ngingetin gue banget sama Galaxy S7 Flat. Ini tuh mirip banget, yang bikin beda cuma si home buttonnya dia itu kapasitif, bukan tradisional tactile home button. Cuma memang satu kelemahannya dari si desainnya aja yang memang udah kerasa tua banget. Si jidat dan dagunya tebal sekali. Oke, terus untuk si fingerprintnya pasti dia posisinya di home button. Walaupun ini kelihatan kecil, tapi dia ternyata fingerprintnya udah cukup bagus. Dia itu fingerprintnya cukup reliable dan yang gue lumayan salut, ini fingerprintnya tuh sangat akurat. Jadi jarang banget gue pakai HP ini fingerprintnya salah. Selalu bener, kayak 9 dari 10 bener terus. Cuma memang untuk kecepatannya sendiri ini nggak terlalu cepat, dia itu butuh waktu sekitar 1-1,5 detik untuk ngebuka dari HP mati sampai ke home screen sendiri. Dan untuk si LED notifikasinya di HP ini ada yang pastinya, posisinya tuh ini lumayan weird, ada di bawah kanan sebelah home button. Tapi dia LED notifikasi berwarna. Dan selanjutnya untuk NFC, yap, harga segini juga udah ada NFC. Ini benar-benar feature pack banget. Kalau misalnya kita ke control center dan swipe ke kanan, di sini bisa kita lihat ada NFC. Dan kalau misalnya gua tes si NFC-nya pakai kartu GTO, kita langsung aja scan ke belakang. Dan bisa kita lihat langsung terdeteksi sisa saldonya tinggal berapa, bisa langsung top up. Jadi ya, NFC ini bekerja dengan cukup baik. Next, untuk si kualitas layarnya sendiri. Ini menurut gue, untuk harganya gue bisa bilang ini, walaupun dia pakai layar LCD IPS, ini kualitasnya tuh one of the best di harganya. Malahan, untuk HP zaman now yang punya harga 4-5 kali lipat yang masih pakai layar LCD, gue bisa bilang di sini kualitasnya bisa bersaing atau sedikit lebih unggul. Dan ini menurut gue berkat teknologi layar IGZO-nya yang ngebuat emang kualitas gambarnya jadi super jernih, vibrant atau colorful, dan juga punya detail yang super sharp ya pastinya. Terus juga ini viewing angle-nya menurut gue sangat bagus, off angle-nya masih kerasa natural warnanya, nggak ada color shifting. Ya cuma gara-gara si refresh rate yang tinggi, 120Hz, brightness di SHV39 memang nggak seterang HP flagship pada zamannya. Dipakai di luar masih usable, tapi memang kelihatan gelap dan agak susah dilihat. Terus untuk si touch delay-nya, yang pastinya ini gue coba ngetes touch delay-nya untuk di ngetik keyboard dan juga scroll aplikasi sama buka tutup aplikasi. Dan overall ini gue ngerasa sama sekali nggak ada touch delay sama sekali. Super responsif dan nggak ada ghosting ya pastinya. Ini juga mungkin berkat si layar yang punya refresh rate tinggi, jadi responsivitasnya pastinya 2 kali lipat lebih cepat dibanding layar biasanya 60Hz. Jadi ya, untuk touch delay no problem, sangat impresif. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Ini menurut gue yang sedikit disappointing, tapi langsung aja kita ke topiknya. Yang pertama, mari kita bahas dulu kualitas audio via headphone jack. Yap, karena dia itu masih ada headphone jack yang posisinya di kanan atau di kiri atas maksudnya. Yang menurut gue kurang ideal, gue lebih prefer posisinya di kiri bawah. Lebih normal aja menurut gue. Tapi ya, untuk si kualitasnya sendiri, ini gue tes pakai headphone KOS KPH30i yang butuh power memang sedikit lebih besar, tapi nggak besar banget, hanya 60 ohm. HP ini sebenarnya masih bisa ngangkat.
headphone tersebut, tapi memang harus di full volume. Yap, harus 100% volume biar bisa dapat volume yang gue prefer. Tapi untungnya ini kualitas audionya sendiri menurut gue gak jelek. Lumayan oke lah. Dia itu punya bass yang masih punchy dan juga sedikit boomy, vokal jernih dan juga soundstyle yang cukup luas. Walaupun memang ini si mid-range-nya tuh kelihatan mundur banget. Yang menurut gue lumayan aneh karena Koss KPH30i itu mid-range-nya lumayan present kalau misal gue colok ke PC. Tapi ya, menurut gue masih acceptable lah kualitas audio via headphone jack-nya. Dan untuk speakernya dia itu hanya mono, dan ini posisinya gue jujur kurang suka banget. Dia itu posisinya ada di kiri sebelah charging port. Karena gue kan biasanya kalau nonton video tuh kayak gini, atau main game pasti posisinya tuh kayak gini di kiri. Yang artinya ini pasti bakal keblok dan gue harus nge-rotate. Yang sebenarnya nggak terlalu big deal, tapi karena gue udah kebiasaan jadi sedikit pain in the ass lah. Tapi untuk kualitasnya sendiri, walaupun dia itu hanya speaker mono, tapi menurut gue udah cukup powerful, atau cukup bagus juga. Dia punya sound signature yang overall lebih ke arah bright, dengan vokal yang jernih, dan instrumen yang crisp. Tapi sayangnya ini memang bassnya tuh lacking banget, malahan hampir nggak ada bass sama sekali. Dan juga untuk volumenya ini bisa keras banget sebenarnya. Tapi gue nggak rekomen karena bisa kalau di full volume, ini suara tuh kedengeran sedikit pecah. Jadi gue rekomen mendingan stay di volume 70-80%. Di atas itu suaranya mulai jadi pecah. Tapi untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone udah bisa ngedengerin suaranya lebih detail. So yeah, check it out guys. Next on, mari kita bahas si UI experience-nya. Jadi Sharp Aquos SHV39 itu kalau misalnya kita ke setting dan ke about phone, di sini apa sih dia udah pakai Android 9 Pie yang menurut gue untuk harganya ini udah cukup up to date. Jadi ya very nice. Dan untuk si performance-nya ini pastinya berkat si layar yang udah 120 Hz, performanya kerasa super smooth dan cepet banget. Gak kerasa kayak pakai chipset Snapdragon 835. Multitasking, launching aplikasi, dan main game semua masih kerasa snappy dan cukup smooth. Walaupun kadang-kadang ada sedikit lag kalau misalnya kalian multitaskingnya tuh cepet bannya kayak gonta-ganti aplikasi itu super cepet, itu baru mulai kerasa si HP-nya sedikit chugging. Tapi memang ini layar 120 Hz tuh menurut gue game changing banget. Apalagi buat kalian yang belum pernah coba. Ini ya susah banget dilihatin dia kamera, tapi trust me kalau misalnya kalian pakai layar 120 Hz pasti bakal susah balik lagi ke layar 60 Hz. Nah terus untuk si DRM infonya buat kalian yang suka nonton Netflix atau streaming service lainnya, karena ini HP X flagship, jadi yang pastinya dia udah support Widefine L1. Dan juga buat film yang udah support HDR10, di sini juga udah support HDR10 bisa kita lihat. Very nice. Dan selanjutnya untuk si performa gamingnya, jadi SHV39 itu pakai chipset Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Ini tuh chipset flagship yang memang umurnya udah lumayan tua. Kira-kira udah sekitar 3 tahunan. Tapi performanya ini menurut gue masih kenceng banget loh guys. Masih sangat capable. Untuk gaming performance-nya gue coba main PUBG Mobile. Dan Snapdragon 835 masih bisa ngejalanin game tersebut dengan lancar dan smooth tanpa adanya frame drop. Di settingan smooth dan frame rate ekstrim. Terus kalau misalnya gue coba di settingan full rata kanan, kalau misalnya di SHV39 itu di settingan HDR dengan frame rate ultra, ini juga masih kerasa cukup smooth dan masih playable. Dan yang terakhir buat kalian para pecinta game rhythm, Sharp SHV39 juga mantap banget untuk main game rhythm kayak Bandori ataupun Love Live. Gue main game tersebut dan gak ngerasa sama sekali ada touch delay ataupun audio delay. Overall ini gaming experience-nya mirip atau sama persis kayak kalau misalnya kalian main di iPhone. Super responsif dan konsisten. Dan selanjutnya moving on ke si kameranya. Kalau misalnya kita ke belakang, di sini rear kameranya tuh punya megapiksel sebesar 23 megapiksel yang lumayan besar. Dan kalau misalnya kita ke depan, ini juga front kameranya megapikselnya lumayan besar, punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dan bisa record video sampai resolusi 4K 30 fps. Yap, kamera depan bisa sampai 4K.
Tapi ya, untuk kualitas kameranya, kamera belakangnya, ini menurut gue impresif banget sih untuk harganya. Apalagi yang sekarang cuma 1 jutaan. Kelihatan banget kalau ini tuh HP X flagship. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman now dengan harga yang sama ataupun 2 kali lipat, gue bisa bilang di S-Hafi39 kualitasnya jauh lebih unggul. Dia tuh punya kualitas gambar yang jernih, detail yang sharp, warna yang vibrant, tapi masih kelihatan natural, dan juga punya dynamic range yang oke. Cuma ada satu komplain dari gue, yaitu dari si kontrasnya, yang overall kelihatan lebih gelap dibanding gambar aslinya. Tapi selain itu, ini kameranya udah sangat solid. Cuma memang untuk low light ini nggak solid banget. Karena dia itu nggak ada dedicated night mode, jadi memang overall gambar kelihatan gelap, soft, dan juga banyak noise. Tapi menurut gue, untuk harganya ini masih acceptable lah. Karena HP baru sekalipun di harga yang sama, performance low light-nya mirip-mirip. Dan yang terakhir untuk kualitas selfie-nya, ini sebenarnya menurut gue udah bagus banget. Sangat impresif. Dia punya detail yang bagus, warna yang vibrant, dan juga kualitas gambar overall yang jernih. Cuma memang kadang-kadang ini suka susah fokus for some reason. Sama kalau misal foto di luar, ini suka cenderung overexposed. Dan untuk si video recordingnya, ini tuh kamera belakangnya bisa nge-record sampai resolusi, kalau misalnya kita ke setting dan ke video, bisa nge-record sampai resolusi 4K di FPS 30. Dan yang bikin unik juga ini, beda dari HP yang lain, kalian bisa ngatur stabilisasinya. Bisa pakai optical atau electronic image stabilization. Tapi gue rekomen kalian mending stick ke elektronik aja karena jauh lebih stabil dan lebih konsisten dibanding optical. Jadi ya, itu dia sampel videonya pakai electronic image stabilization di resolusi 4K 30 fps. Check it out guys. Oke guys, ini video ini pakai resolusi 4K 30 fps di Sharp Aquos S-Hafi39. Kita coba stabilisasinya. Dynamic range-nya. Oke, kita coba fokusnya ke batang. Ya, lumayan bagus, lumayan cepat. Dan overall landscape shot. Oke, kalian bisa nilai di komen bawah. Kalau di sini sih kelihatannya oke banget. Bagus banget untuk harganya cuma 1 juta. Very nice. Last but not least, mari kita bahas si battery life-nya. Jadi S-Hafi39 itu baterainya nggak terlalu besar, hanya 3160 mAh, tapi udah support Quick Charge 3.0. Dan untuk ketahanan baterainya ini emang pertama gue kira bakal kurang bagus, karena kapasitasnya cenderung kecil, dan dia itu punya layar 120 Hz, jadi butuh ngekonsum banyak power. But I'm glad I was wrong, ternyata ini HP-nya tuh lumayan kuat loh guys baterainya. Dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton video, HP ini bisa tahan sampai 1 hari penuh tanpa masalah dengan screen on time sekitar 7 jam 28 menit. Yang menurut gue impresif banget untuk baterainya yang sekecil ini. Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas dari 20% sampai 100% pakai Quick Charger 3.0, itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Yang menurut gue udah cukup cepat lah di harganya. Jadi ya, cuma segitu aja reviewnya, dan untuk si konklusinya, menurut gue Sharp Aquos S-Hafi39 di tahun 2020 bisa jadi HP second paling worth it di harganya. Mau dibandingin sama Xperia XZ1 sekalipun, menurut gue Aquos S-Hafi39 masih lebih worth it. Kenapa? Karena S-Hafi39 tuh punya layar dengan refresh rate yang tinggi, performa gaming yang masih sangat capable, kualitas kamera yang sangat bagus di harganya, dan menurut gue yang paling penting yaitu ketahanan baterai yang cenderung impresif banget di harganya, yang punya baterai kecil dan refresh rate yang tinggi. Ya gue bisa bilang Sharp Aquos S-Hafi39 itu worth it banget buat segala kalangan. Buat gamer, dia pakai chipset 835 yang masih sangat capable. Buat kalian yang suka foto, dia kameranya menurut gue untuk harganya masih sangat bagus. Dan yang terakhir buat kalian para power user, menurut gue dia itu punya battery life ketahanan baterai yang cukup bagus di harga dan spek yang dia kasih. Satu kelemahan besar yang menurut gue yang pastinya ini tuh HP second. Yang artinya apa? Artinya barangnya tuh bakal sedikit random. Jadi barang yang gue dapat itu tuh punya dapat battery life atau fisik yang lebih bagus dibanding yang kalian dapetin. Tapi kalau misalkan nggak peduli sama hal yang tadi gue bilang, gue 100% rekomen banget HP ini. Go buy it right now. Dan ya, kalau misalkan kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh, cuma segitu aja. Full reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur kelewat atau ngomongnya kecepatan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada ide untuk review selanjutnya, kalian bisa follow IG gue di @steftech.
Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.